Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kembali bersama saya Kuntaki. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang musyrif di Pondok Muharrikun Najah. Namanya adalah Akhyar Umar Latif nah, lulusan dari Gontor. lulusan dari Gontor. Menjadi musyrif di Pondok Muharrikun Najah. Kita tanyakan keseharian seorang musyrif di sini. Apa nih keseharian pertama pagi itu ngapain di sini? Dari pagi hari mulai dari jam 4 kita membangunkan santri, kemudian menyegerakan santri tersebut menuju ke masjid, persiapan sholat subuh atau yang mau tahajud atau yang mau membaca Al-Quran, terserah mereka. Jam berapa itu bangunin? Bangunnya jam setengah 4 itu sudah bangun. Kemudian mereka menuju ke masjid dan sholat tahajud, ada yang baca Quran dan lain-lain. Nah, saya mau tanya cara bangunin santri gimana di sini? Nah, cara membangunin santri di sini kita harus menghitung mereka dari 1 sampai 10. Kemudian santri tersebut bangun dan turun dari ranjang, kemudian bergegas berganti pakaian, langsung mereka menuju ke masjid gitu. Jadi cukup hanya dihitung ya? Iya. Santri itu harus langsung bergegas gitu. Kalau misalkan ada santri yang susah bangun dari ucapan 1, 2, 3 atau wahid isnain itu nggak bangun, itu diapain? Ya biasanya sih kalau saya sendiri itu santri tersebut saya cipratin memakai dengan air. Iya. Ya. Sampai bangun ya. Biasanya seperti itu udah bangun ya? Iya, Atau sudah masih bangun. ada yang santrinya yel gitu misalkan nggak mau bangun? Ya masih ada sih Masih satu ada. atau 2 santri yang susah dibangunin. Habis itu gimana solusinya? Ketiga. Solusi ketiga, kalau dengan cipratan air tidak bangun, ya kita siram dengan menggunakan 1 ember saja. Oh, luar biasa ya. Mungkin teman-teman yang nonton dulu pernah disiram juga waktu di pondok gitu ya. Rasanya luar biasa mengenang. Nah, yang kedua setelah bangunin itu apa itu? Bangunin santri gitu. Setelah bangunin santri, kemudian kita juga ganti pakaian sholat, kemudian membimbing santri di masjid, menemani santri. Di situ mungkin ada acara apa? Halaqah Quran, tafid atau Kalau halakoh Quran itu dilaksanakan setelah sholat subuh. setelah sholat subuh ya. Nemenin juga di situ. Iya nemenin. Menerima setoran. Iya menerima. Saya mau nanya, di sini kan jadi musyrif ya. Apakah santri-santri ini ada yang langgar juga? Ya otomatis di setiap pondok itu pasti ada santri yang melanggar, nggak mungkin tidak ada. Biasanya paling sering di sini yang apa? Pelanggaran apa? Paling sering di sini ya mereka melanggar bahasa gitu. Bahasa. Oh, di sini ada program bahasa juga ya. Ya ada. Nah, itu program bahasanya seperti apa tuh kalau boleh tahu? Kalau program bahasa untuk untuk tingkat kelas mereka, kita memberikan mufrodat bahasa yang baru itu sesuai dengan kapasitas mereka. Seperti kelas 1 itu kita masih memberi mufrodat yang berada di sekitar mereka. Kemudian untuk kelas 2 itu sudah memasuki kata kerja gitu, kata sifat. Kemudian untuk kelas 3 sampai kelas 5 itu sudah memasuki yang namanya uslub atau kata mutiara gitu. Jadi seperti itu. Itu setiap hari ya? Iya, Nah, setiap hari. mungkin ada waktu jam wajib pakai bahasa Arab atau gimana di sini? Kalau di sini setiap hari mereka memakai bahasa gitu. Wajib ya? Wajib. Kalau ngelanggar misalnya itu apa? Kalau melanggar, mereka otomatis langsung kita beri hukuman. Seperti kalau yang melanggar bahasa daerah, itu kita langsung memberi mereka hukuman botak. Langsung botak ya? Iya. Nggak ada, mungkin sekali dia ngelanggar bahasa daerah, terus apa ada dispensasi dulu, nanti baru kedua kali langsung, berarti pertama langsung botak atau gimana? Kalau pertama kali mereka kita ingatkan dulu, melanggar kedua kali masih kita ingatkan juga. Kemudian kalau
ketiga kalinya melanggar juga langsung kita botak plus menulis insya. Insya cerita gitu ya. Iya. Masya Allah. Di sini kan dari SMP, jenjang SMP SMA. Iya. Nah, orang yang masuk santri dari SMP itu kan biasanya belum pinter bahasa Arab, itu gimana melatih awal itu? Apakah memang harus langsung pakai bahasa Arab, kalau enggak tetap dilanggar? Nah, untuk santri yang dari SMP itu setiap sore itu ada yang namanya kegiatan matrikulasi, kegiatan bahasa juga. Dan untuk santri dari SMP juga itu masih kita memberi konsekuensi. Untuk di semester pertama mereka menggunakan bahasa Indonesia dulu. Kemudian di semester kedua baru kita terapkan menggunakan bahasa Arab. Jadi memang di sini bahasa memang ditekankan ya, biar keseharian dilatih untuk pakai bahasa Arab. Sekarang closing statement buat teman-teman nih yang nonton, misalkan ada yang juga belajar bahasa Arab, ada yang fakultas bahasa Arab dan sebagainya, buat teman-teman untuk mengajarkan atau belajar bahasa Arab itu penting. Ya, jadi untuk bahasa ini menurut saya itu sangat penting sih. Kemudian apalagi kalau kita mau ke luar negeri, ke Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, itu kalau kita tidak mempunyai bahasa, kita mau bicara dengan orang-orang yang berada di negara tersebut ya gimana kalau kita tidak mempunyai bahasa. Apalagi bahasa Inggris itu sangat penting juga. Apalagi kita masuk ke universitas itu pasti ada yang namanya bahasa Inggris juga. Begitu teman-teman, bagaimana pentingnya bahasa ketika kita keluar negeri, bertemu orang yang bukan orang Indonesia. Apakah kita mau ngomong pakai bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Enggak kan, pasti kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab yang sebagai udah menjadi internasional. Jadi itu salah satu bagaimana kenapa kita belajar bahasa. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam Kuntaki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.